Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang hari yang Kau beri buat kami. Kami merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa, cinta kasih-Mu yang tiada batasnya buat hidup kami. Kami boleh terus menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di malam hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kembali kami juga memohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kami segala salah dosa kami dari setiap perkataan kami, pikiran perbuatan kami Tuhan, ampuni hidup kami, biar hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu, dan apa yang kami lakukan Tuhan Yesus hanya tentang Engkau Tuhan. Saat malam hari ini kembali kami memohon meminta kepadamu, kami bersahati Tuhan, pimpinanmu dalam ibadah Zoom kami. Tuhan, tolong Tuhan, biar apa yang kami lakukan ini bukan untuk kami Tuhan, tapi biarlah untuk kemuliaan namamu, biar bukan ini rutinitas Tuhan, tapi berikan kami Tuhan motivasi yang benar dalam kami mendengar firman-Mu, biar apa yang kami dengar, kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Kami memohon pimpinanmu, hikmatmu, pengertian daripadamu. Oh Tuhan Yesus, biar kami boleh fokus mendengar Tuhan, apa yang firman-Mu itu diberikan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu dengan urapan daripadamu Tuhan, biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu semua daripadamu. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang akan bergabung saat ini, baik nanti Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang selalu menyatakan anugerah-Nya bagi kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke paragraf terakhir dari surat Efesus. Setelah ini, ayat 21 dan seterusnya hanya berisi pemberitahuan dan salam. Paragraf tentang peperangan rohani atau spiritual warfare itu merupakan klimaks sekaligus kesimpulan. Puji Tuhan. Klimaks sekaligus kesimpulan dari Efesus secara keseluruhan dan khususnya Efesus pasal 4 sampai 6. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, setelah Paulus bicara tentang bagaimana menjalani hidup sehari-hari dalam interaksi rumah tangga, suami istri, orang tua anak, majikan, ART, pelayan. Paulus melangkah
pada nasihat yang bersifat kosmik. Jemaat Efesus diajak untuk melihat kehidupan ini secara lebih luas. Kekristenan ini secara lebih luas, bukan hanya dalam lingkup jasmani, bukan hanya dalam lingkup hidup sehari-hari, interaksi rumah tangga, interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan sesama manusia. Paulus ajak jemaat Efesus melihat dengan lebih luas, yaitu apa yang terjadi secara rohani, apa yang terjadi di dunia roh. Kita dapat pahami bahwa Paulus ingin jemaat Efesus ngerti, paham, yakin bahwa tantangan saat kita kaitkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang kita bahas ini, kita masih di pendahuluan pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saat sebelum paragraf ayat 10 ini digabungkan dengan paragraf mulai ayat 10, kita dapati bahwa tantangan untuk jalani kehidupan dalam lingkup rumah tangga, atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menjalani rumah tangga kita secara alkitabiah, maka itu nggak bisa dilepaskan dari peperangan yang terjadi di dunia rohani, peperangan yang terjadi secara rohani. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin sama-sama kita meminggirkan dulu pemikiran bahwa peperangan rohani itu utamanya di dunia okultisme, seperti yang dibicarakan di seminar-seminar okultisme. Kita mau pinggirin itu dulu. Kita nggak naif, memang terjadi peperangan rohani di pengusiran setan, pembersihan rumah dari hantu, pembakaran jimat. Kita nggak naif, kita nggak menganggap itu tiada, tapi kita mau pinggirkan supaya kita bisa melihat dengan lebih clear apa yang utama tentang peperangan rohani seperti yang Paulus bahas di ayat-ayat ini, di paragraf ini. Kita mau pinggirkan dulu pemikiran bahwa peperangan rohani yang paling menentukan, yang paling krusial itu di dunia okultisme. Seperti yang dibicarakan di seminar-seminar okultisme. Sehingga kita bisa melihat bahasa ini dengan lebih clear. Nggak disamarkan oleh serunya praktek pengusiran setan, pembakaran jimat, dan lain-lain sebagainya. Ada dua pemikiran sederhana yang saya coba ajukan untuk bantu kita sama-sama meminggirkan pemahaman yang tadi tuh. Peperangan rohani identik dengan okultisme. Kita mau pinggirkan dengan setidaknya dua pemikiran sederhana. Pertama, beberapa bukti yang kita bisa dapati di medsos dalam cerita-cerita kita, kita gunakan akal sehat aja, logika kita. Orang yang berilmu itu ternyata tetap aja kalah dengan
orang yang gunakan senjata misalnya. Orang-orang kita katakan saja, bangsa Indonesia tidak pernah kekurangan orang berilmu. Tetapi kita tahu bersama berapa lama bangsa kita ini dijajah. Logikanya, kalau setan itu begitu kuat saat merasuk mengisi ilmu seseorang, negara kita seharusnya nggak dijajah. Itu pertama. Yang baru hari ini atau kemarin saya baca, rumah berhantu. Rumah berhantu di Pondok Indah. Sekarang menjadi restoran Sushi Hero. Rumah berhantu, rumah angker yang katanya nggak pernah bisa diusir itu setan yang ada di rumah itu. Sekarang jadi restoran Sushi Hero. Itu memberi penegasan bahwa nggak sekuat itu kok setan-setan yang bermain di dunia okultisme. Penguasa kekuasaan kegelapan, pangeran-pangeran kegelapan yang bermain di okultisme. Nggak sekuat itu. Itu yang pertama. Pakai pemikiran logis mengamati kenyataan-kenyataan yang ada. Kedua adalah, saya dapat dari pendeta Ridwan Huta Barat, ilustrasi di dunia militer. Seorang militer ahli strategi, semakin dia ahli, maka mainnya semakin halus. Mainnya bukan langsung frontal nakut-nakutin. Enggak, halus mainnya. Semakin tinggi, seorang jenderal tentu akan semakin cerdas dalam usaha-usaha mengalahkan musuh. Demikianlah kuasa kegelapan. Kalau tahapnya masih prajurit, mungkin nakut-nakutin kita manusia. Tapi kalau kuasa kegelapan ini sudah tahap jenderal, pasti main alus dalam usaha-usaha mengalahkan kita. Contoh yang terus diulang, khususnya lewat PD Injil ini adalah pengajaran sesat, pengajaran palsu. Itu saya yakin senjatanya para jenderal kuasa kegelapan. Dikaitkan dengan contoh dari atau ilustrasi dari Pendeta Esra Soru, uang palsu saat dibuatnya asal-asalan, orang segera tahu itu palsu. Tapi saat dibuat secanggih mungkin, sehingga benar-benar mirip yang asli, itu kerjaannya iblis tingkat jenderal bintang 4, bintang 3. Itu kalau saya dapat insight-nya saat lihat TikTok-nya orang jual thrift sepatu New Balance. Ada sepatu yang semuanya mengikuti standar yang asli. Hanya orang-orang yang benar-benar biasa megang yang asli baru tahu sepatu ini, New Balance ini palsu. Hanya orang yang benar-benar sering pegang sepatu New Balance baru tahu. Baru bisa membedakan. Karena orang-orang biasa akan nggak mampu bedain. Karena sama persis.
Itu bagi saya pribadi mengingatkan kita, mengingatkan saya pribadi juga bahwa yang lebih kita butuhkan adalah hamba-hamba Tuhan yang dalami firman secara serius sehingga bisa membedakan pengajaran palsu dengan aslinya. Kita lebih butuh mereka daripada pendeta yang sering mengaku jago ngusir setan, jago ngadain pelepasan, jago bakar jimat, sering bakar jimat, sering ngusir hantu dari rumah, dari kamar. Wah, itu mah pendeta-pendeta yang urusannya dengan setan-setan kelas prajurit. Kita butuh hamba-hamba Tuhan yang sungguh dalami firman. Kita bisa andalkan mereka untuk tolong kita hadapi para jenderal setan. Kiranya kebenaran ini membantu kita untuk masuk kepada apa yang Paulus bahas tentang peperangan rohani. Puji Tuhan. Dalam kita masih pendahuluan, dalam paragraf ini, ayat 10 sampai 20, Paulus menggunakan ilustrasi yang Yesaya pernah nubuatkan. Kita lihat ayatnya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Menghakimi dengan keadilan, memutuskan dengan kejujuran. Kita bisa dapat di dua kalimat ini. Ia menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kita sudah dapati keadilan, kejujuran, kemudian perkataan atau firman, kebenaran, kesetiaan yang digambarkan sebagai ikat pinggang. Itu Yesaya 11. Lanjut, Yesaya 59. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, baju besi, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sangat diyakini Paulus menggunakan nubuat Yesaya untuk masuk kepada kelengkapan senjata Allah. Dapat kita lihat di sini bahwa perlengkapan senjata yang Paulus minta jemaat Efesus kenakan adalah perlengkapan yang dikenakan oleh Allah. Dan sekaligus perlengkapan senjata yang Allah miliki. Punya Allah dan Allah kenakan. Sekarang di Efesus, Paulus minta jemaat memberi diri untuk Allah pakaikan selengkap senjata Allah dalam hidup rohani jemaat. Puji Tuhan.
Hidup dalam kekuatan Allah, seperti nasihat di ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hidup dalam kekuatan Allah, mengenakan perlengkapan senjata Allah, itu nggak bisa dipisahkan dari Efesus 4 sampai 6. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita lihat slide demi slide. Cuma hanya 2 sih ya slide ya. Yang mengingatkan kita, ya puji Tuhan. Nggak bisa dipisahkan dari hidup saksama menjalani kekristenan. Hidup saksama yang memberi bukti bahwa kita ini membership-nya di surga. Kita memiliki keanggotaan di surga. Puji Tuhan. Kita orang arif, kita berusaha ngerti kehendak Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus, kita suka bernyanyi, bersyukur, dan hidup dalam saling tunduk. Nah, mulai malam hari ini kita lihat bahwa hidup di dalam kekuatan Tuhan juga bagian dari hidup berpadanan dengan membership kita di kerajaan sorga. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat ini pun kembali diulang-ulang. Kita ada saatnya memang seperti bosennya, tension atau ketegangan antara apa yang sudah Yesus selesaikan di Kalvari dengan perjuangan kita. Kalau kita lihat hanya di satu sisi, Yesus sudah menang di Kalvari, kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Kalau hanya kita lihat sisi itu, kita akan berpikir, untuk apa ya Paulus kasih nasihat kuat dalam Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kan Yesus sudah menang. Iblis nggak mungkin ngalahin kita. Kok ada nasihat-nasihat yang kita dapat di paragraf ini? Nah, itu kan yang selalu menjadi ketegangan dan akan terus diulang-ulang. Saat kita dalami kebenaran firman Tuhan, itu akan terus diulang-ulang, diingatkan. Kita dalam status berkemenangan di dalam Kristus. Tetapi tetap dalam kita menjalani kekristenan, kita perlu berjuang. Ketegangan inilah yang saat kita nggak ngerti, kita akan lebih condong di satu ketidakseimbangan. Di satu kutub. Saat kita terlalu fokus pada kemenangan Kristus, kita bisa menjadi orang yang takabur, hidup ceroboh. Sebaliknya, saat kita terlalu fokus pada perjuangan kita akan terus tergoda untuk menganggap karya Kristus itu kurang sempurna. Karena itu perlu di tengah-tengah. Jangan sampai kita hidup dalam ketidakseimbangan. Terus berusaha di tengah-tengah. Kita terus belajar firman Tuhan supaya kembali ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Saat kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat sendiri, kemampuan kita secara manusia, kita harus kembali ingat. Yesus yang sudah menyelesaikannya bagi kita. Kita tinggal menikmati kemenangan yang Kristus berikan. Sebaliknya, saat kita terlalu fokus pada karya Kristus, sehingga kita lupa tanggung jawab kita perlu mengingatkan diri kita. Kita pun punya tanggung jawab. Kita punya tugas
pekerjaan. Kerjakanlah keselamatanmu. Kiranya kita bisa ngerti poin ini. Kita lanjut. Senjata-senjata rohani yang Paulus sebutkan itu sudah dia sebutkan di pasal-pasal sebelumnya. Bisa dilihat, kebenaran itu pasal 1 ayat 13. Selanjutnya, keadilan. Dan selanjutnya lagi. Sampai iman. Kita masih di pendahuluan. Beberapa teolog terkini melihat koneksi yang dekat antara Efesus 1, Efesus pasal 1 dengan ayat-ayat ini. Dengan paragraf yang kita mulai bahas malam hari ini. Puji Tuhan. Terakhir, di pendahuluan sebelum masuk ayat 10, kita malam hari ini hanya melihat dua ayat, ayat 10 dan 11. Terakhir, sebelum masuk ke ayat 10, paragraf ini, ayat 10 sampai 20, dibagi menjadi tiga. Pertama, ayat 10 sampai 13 mendorong jemaat untuk kuat di dalam Tuhan, mendorong jemaat untuk mengenakan senjata Allah di dalam peperangan mereka melawan kuasa jahat. Kedua, ayat 14 sampai 17. Pertama, 10-13, kedua, 14-17, perintah berdiri teguh, stand firm. Itu dilanjutkan dengan daftar senjata Allah yang perlu jemaat kenakan. Ketiga, ayat 18 sampai 20. Fokus pada kebutuhan jemaat untuk doa, untuk berjaga-jaga. Dan khususnya doa bagi Paulus yang sedang dipenjarakan agar ia tetap berani memberitakan Injil. Puji Tuhan. Kiranya pendahuluan ini memberi dasar yang cukup untuk kita masuk ke ayat per ayat, bahasan ayat per ayat. Kita lihat ayatnya di dalam versi firman Allah yang hidup. Akhirnya, ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Puji Tuhan. Be strong in the Lord. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Peperangan rohani yang kita hadapi itu sangat berbahaya. Kita perlu mengenakan senjata Allah. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Nasihat Tuhan, hendaklah kamu kuat, itu dalam bahasa aslinya berbentuk pasif. Atau dengan kata lain, Paulus nasihati di sini, jemaat, beri dirimu dibuat kuat. Beri dirimu dikuatkan. Itu bahasa yang lebih tepat. Kalau dalam bahasa kita, versi LAI, hendaklah kamu kuat. Itu seperti kita sedang berjuang untuk menguatkan diri. Tapi saat kita belajar dalami, dalam bahasa aslinya itu bersifat berbentuk pasif, sehingga lebih tepat kita tafsirkan,
Kita mengerti bahwa Paulus mengajak jemaat Efesus, mengajak kita seluruh orang percaya untuk memberi diri, dibuat kuat, dikuatkan. Kekuatan itu bukan berasal dari hidup kita sendiri, tetapi sebuah external source. Ada sumber kekuatan di luar diri kita sendiri. Kita bisa hidup di dalam kekuatan ini karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Brought into union. Kita disatukan dengan Kristus. Sehingga kita enggak lagi hidup dalam penjajahan, kuasa kegelapan. Tetapi kita sekarang bernaung, berada di bawah pemerintahan penuh kasih dari Yesus Kristus. Naungan inilah yang memungkinkan kita, saat kita memperhatikan nasihat-nasihat firman, naungan inilah yang memberi, menyediakan supplies. Ia Jehovah Jireh, tidak hanya kita maknai, ia memberi apa yang kita butuhkan secara jasmani, tapi ia supplies, ia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam peperangan rohani kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kerja keras kita. Kristuslah yang merupakan sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan dalam peperangan ini. Sumber kekuatan kita adalah kuasa Allah. Kuasa yang telah terbukti, dayanya, kemampuannya, ketika kuasa ini membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ayat yang sudah kita ulang-ulang kita baca ini. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi untuk selamanya kita yang menyatu dengan Kristus itu kita memiliki kuasa untuk menang atas segala sesuatu. Tapi kita tetap butuh memberi diri, dikenakan kepada kita senjata-senjata ilahi. Kita masuk ayat terakhir di malam hari ini, puji Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita diminta oleh Paulus memakai segala perlengkapan senjata Allah, sehingga kita tangguh, dapat bertahan, tangguh, tidak dikalahkan dalam menghadapi tipu muslihat iblis.
kita langsung bisa mengingat kembali dengan pendahuluan kita tadi. Lawan utama kita bukan iblis yang menakut-nakuti dalam bentuk kuntilanak, gondoruo, nenek lampir, pocong, dan teman-teman. Bukan juga dalam bentuk rumah angker, orang kesurupan, jimat, dan bentuk-bentuk okultisme atau penyembahan setan lainnya. Yang Paulus secara khusus bicarakan di sini adalah tipu muslihat. Sesuatu yang tampil sebagai kebaikan. Kita sudah bahas kemarin tentang berhala-berhala yang bisa merusak rumah tangga kita. Sesuatu yang baik. Gambarannya kemarin, gula itu baik. Tapi saat berlebihan di dalam tubuh kita, gula itu akan mengikis pembuluh darah kita. Gula yang berlebih mengikis pembuluh darah kita. Saat terkikis, maka lemak akan berusaha nutupin kikisan di pembuluh darah itu. Itulah yang menimbun plak di pembuluh darah kita. Dan akhirnya terjadilah stroke, terjadilah serangan jantung, ekstra-ekstra. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh plak di pembuluh darah kita. Demikianlah, ada hal-hal baik yang datang kepada kita, digunakan iblis. Iblis dengan tipu dayanya membuat yang baik itu menjadi yang terbaik di hidup kita, menjadi berhala. Itulah tipu muslihat. Itu gambaran yang bisa kita mengerti lebih lagi tentang tipu muslihat iblis. Peperangan yang kita hadapi itu sangat berbahaya. Yang hanya dapat kita menangkan saat kita memberi diri dikuatkan oleh Tuhan. Dan ayat 11 menjelaskan ayat 10. Cara kita memberi diri dijadikan kuat, dikuatkan adalah dengan mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Tanpa selengkap senjata Allah, kita nggak akan mampu bertahan di dalam peperangan yang mematikan ini. Peperangan yang mematikan, deadly spiritual warfare, itu terus terang membawa saya kepada pertanyaan yang juga menjadi pemikiran terus-menerus. Pertanyaannya adalah apakah yang akan terjadi saat kita tidak mengenakan senjata Allah. Sehingga kita kalah. Sehingga kita nggak bertahan. Sehingga kita nggak cukup tangguh. Dan muslihat iblis membuat kita menjadi pecundang. Apa yang terjadi? Pertama, apakah itu bisa membuat kita yang sudah lahir baru kehilangan keselamatan? Kedua, apakah kalahnya kita oleh tipu muslihat iblis itu akan membuat orang-orang di sekitar kita kehilangan keselamatan? Atau seharusnya mereka diselamatkan, tetapi gara-gara kita mereka jadi terhilang? Itu kan pertanyaan yang perlu kita pikirkan terus-menerus. Puji Tuhan. Kiranya bisa menjadi perenungan kita bersama. Haleluya. Kita lanjutkan. Kata mengenakan selengkap senjata Allah. Kata mengenakan itu mengingatkan kita pada Efesus 4
24. Efesus 4:24. Dan mengenakan manusia baru. Saat dua bagian ini digabung, maka itu memberi penjelasan kepada kita bahwa untuk bisa kepada kita dikenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita perlu menanggalkan manusia lama kita. Tuhan Yesus tolong kita mengerti bagian-bagian ini, sehingga kita enggak lagi terjebak dalam pemikiran betapa serunya ya kekristenan itu tentang ngusir-ngusir setan, tentang bakar-bakar jimat. Bukan tentang itu. Kita mau belajar terus dan terus. Ada yang jauh lebih berbahaya dari Gondoruo, kuntilanak, dan sejenisnya. Tipu muslihat iblis. Dan salah satunya yang paling bahaya adalah pengajaran yang benar-benar mirip asli. Pengajaran yang tidak sehat tetapi dibuat tampilannya sesehat mungkin. Penekanan yang Paulus berikan adalah agar kita sepenuhnya terlindung. Sepenuhnya terlindung. Karena itu, Paulus gunakan istilah perang. Paulus ingin jemaat itu paham, ngerti tentang betapa seriusnya ancaman kuasa kegelapan. Betapa berbahayanya tipu muslihat iblis. Kita kan cenderung lebih takut, lebih was-was terhadap hal-hal yang berbau okultisme. Tapi terhadap pengajaran sesat, kita nggak terlalu takut. Itu kan salah kaprah. Kita harus kalibrasi pemikiran kita, mindset kita. Terus dan terus dikalibrasi dengan standar kebenaran Alkitabiah. Harus kita terus kalibrasi mindset kita, cara kita berpikir. Karena tadi sekali lagi, kita terus-menerus takut terhadap hal-hal berbau kultisme, takut setakut-takutnya, tetapi terhadap pengajaran sesat, kita lebih permisif. Kita bahkan nganggap nggak terlalu berbahaya pengajaran sesat. Kita perlu terus belajar, ubah mindset tersebut. Kita harus jauh lebih takut terhadap pengajaran sesat daripada orang kerasukan, jimat, dan lain-lain sebagainya. Allah Roh Kudus tolong kita. Firman yang terus kita pelajari yang mengubahkan kita. Haleluya. Haleluya. Paulus ingin jemaat benar-benar ngerti betapa mematikan, berbahaya, mengerikan ancaman tipu muslihat iblis. Tapi kita pasti bisa. Kita pasti mampu. Kita cukup tangguh. Karena Allah sendiri yang akan memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tujuannya kita diperlengkapi,
kita tangguh, kita bertahan melawan tipu daya iblis. Kita tetap berdiri pada kebenaran. Kita bagaikan rumah yang memiliki dasar yang kuat. Sehingga serangan tipu muslihat iblis, banjir tipu muslihat iblis, banjir pengajaran sesat, itu akan kita bisa hadapi. Nggak membuat kita bergeser dari kebenaran. Haleluya buat janji firman. Haleluya. Amin buat janji firman. Kita nggak akan bergeser. Kita bisa holding our position di dalam kebenaran itu. Berdiri tegak di dalam kebenaran. Meski terlalu banyak pengajaran sesat. Dan kita tentu secara mata kita akan terpesona lihat ajaran sesat. Gereja besar, praise worship-nya luar biasa, khotbahnya dari pendeta-pendeta pakaian necis, fasih lidah. Kita akan secara manusia, kita akan cenderung untuk dikalahkan. Itulah berbahayanya. Kita akan dicenderungkan untuk anggap, oh ini yang benar nih. Ini yang benar nih. Buktinya jemaatnya banyak. Buktinya gerejanya besar. Buktinya dananya begitu melimpah masuk ke dalam gereja. Ini yang benar. Nah itu kan serangan iblis tuh kepada pikiran kita untuk menggeser kita dari pendirian kita terhadap kebenaran Alkitabiah. Tapi bersyukur kita diingatkan lewat kebenaran kita di malam hari ini. Kita punya Allah yang begitu siap untuk memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Memang serangan itu akan terus berulang, terjadi terus, dilontarkan terus anak panah api itu, tipuan-tipuan iblis dalam hidup kita. Tapi kita punya perlengkapan senjata Allah yang melindungi. Ada beberapa yang Paulus daftarkan. Selain tipu muslihat, itu ada serangan iblis lainnya adalah berkaitan dengan karakter, marah yang tidak terkontrol, itu di Efesus 4:26. Kemudian kepalsuan, pencurian, terus kata-kata yang tidak membangun. Intinya adalah hal-hal yang tampak buruk tadi itu akan nampak, akan bisa kita lihat saat tipu muslihat itu sudah makan korban. Baru kelihatan. Walaupun tetap akan ada orang-orang yang terus digelapkan matanya. Sudah banyak contoh kan teologi kemakmuran, makan korban. Nah, banyak orang sadar sekarang betapa berbahayanya ya. Betapa berbahayanya teologi kemakmuran. Meski tetap ada orang yang percaya itu. Apalagi mereka yang sudah banyak diuntungkan oleh teologi kemakmuran. Tapi saat teologi kemakmuran datang di awal-awal, itu benar-benar menggiurkan. Memabukkan banyak orang Kristen. Hanya ketika sudah bisa merusak banyak orang Kristen, merusak banyak keluarga, membuat banyak orang Kristen kecewa, baru kelihatan belangnya.
baru kelihatan, oh benar, ini tipu muslihat iblis. Puji Tuhan, kita masuk ke bagian-bagian akhir. Apa yang Paulus tulis di Efesus 10 sampai 20 ini, saat ia daftarkan perlengkapan senjata rohani, dia ingin kita hidup dalam keyakinan, bukan ketakutan. Karena ada potensi, ada kemungkinan seseorang yang baca Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini berpikir, wah, berat banget ya lawan kuasa kegelapan. Berat banget ya lawan iblis itu. Tetapi bukan itu tujuan Paulus tulis paragraf ini. Paulus ingin bangkitkan keyakinan, iman, keberanian di hidup jemaat Efesus. Begitu. Tentu kita pun perlu diingatkan, sama-sama kita diingatkan bahwa apa yang Yesus sudah selesaikan di Kalvari itu yang menjadi dasar. Kita perlu ingat apa yang Yesus selesaikan tidak untuk membuat kita takabur, hidup sembrono, hidup dalam kecerobohan, hidup dalam pemanfaatan, manipulasi terhadap anugerah Tuhan, menyalahgunakan anugerah Tuhan. Itu kita pun saling mengingatkan. Kita memang sudah terima kemenangan yang Yesus selesaikan di Kalvari, tapi bukan untuk membuat kita hidup ceroboh atau kita dininabobokan sehingga kita hidup asal-asalan, asal ikut arus aja. Arus dunia ini kita ikuti aja. Enggak, kita mau terus belajar firman, kita mau terus jaga diri kita di dalam kekuatan Allah dengan menggunakan selengkap senjata Allah. Bagian akhir, dasar dari keyakinan kita, keberanian kita, harapan kita bahwa kita pasti akhirnya menang, itu berasal dari kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan. Kristus menang. Bukan hanya otoritas musuh dikalahkan, dihancurkan. Tetapi kondisi akhir mereka nanti juga sudah ditentukan dalam pembinasaan di neraka. Sebaliknya, di dalam kemenangan Kristus, keberadaan gereja yang merupakan gabungan antara Yahudi dan non-Yahudi, itu jadi bukti bahwa perjalanan Kristus akan mencapai klimaks, di mana dia menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Kita akhiri dengan Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah klimaksnya. Kristus akan berkuasa atas segala sesuatu dengan gereja sebagai tubuhnya.
kita pada akhirnya menang dan menang, tapi untuk capai kemenangan di akhir nanti, kita harus belajar terus firman, dalami terus firman, untuk dibentuk oleh firman, untuk hidup oleh firman, terus dan terus. Kita sudah terima kemenangan Kristus, kita mau kerjakan kemenangan itu. Kita mau kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Berikut yang sudah kita pelajari di malam hari ini, kiranya kita semua diberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan, saat malam hari ini kami hanya berdua saja. Ya, firman Tuhan itu mengingatkan kita biar kita terus hidup dalam kekuatan Allah, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Terus diingatkan lagi supaya kita tangguh, nggak dapat dikalahkan dengan segala tipu muslihat iblis ya. Kalau firman Tuhan tadi yang awal kan Bung Semi kasih tipu muslihat iblis tuh ada macam-macam. Kalau saya dulu ya taunya ya kalau muslihat iblis tuh yang okultisme gitu. Ternyata itu mah kalau menurut firman Tuhan saat ini itu yang prajurit gitu ya. Kalau misalnya yang jenderal-jenderalnya itu ternyata muslihat iblisnya itu ajaran sesat gitu. Jadi kita benar-benar harus terus mempunyai kerinduan, semangat untuk belajar lagi. Terus dibilang tadi Bung Semi bilang dikalibrasi lagi gitu ya. Biar firman Tuhan yang kita mengerti di saat ajaran sesat eh, ada gitu kita dengar kita udah tahu karena ajaran sesat itu benar-benar mirip banget sama ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi pastinya kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan yang sesuai firman Tuhan Injil yang benar, pasti kita tahu kalau itu ajaran yang nggak sesuai dengan Injil sepenuh. Itu saja yang saya dapatkan saat malam hari ini. Biarlah pembelajaran kita saat malam hari ini boleh memberkati banyak orang, teman-teman kita yang akan mendengarkan, dimanapun itu boleh diberkati. Mari kita tutup dalam doa pembelajaran kita saat malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami Tuhan Yesus diingatkan kembali Tuhan Yesus kalau hidup kami dari hari ke hari Tuhan Yesus untuk terus mengkalibrasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang kami dengar terus Tuhan Yesus biar kami boleh mengerti, boleh kami hidupi hingga di saat kami mendengarkan Oh Tuhan Yesus, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami boleh tahu Tuhan Yesus, kami boleh, oh Tuhan jauhkan itu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami perlengkapan-perlengkapan senjata-Mu Tuhan, hingga kami boleh menanggalkan setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus, setiap yang tidak baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Engkau terus urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu saat malam hari ini bila didengarkan oleh saudara-saudara kami nanti biar boleh memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus saat malam hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.